Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Kembali ketemu dengan John Molekul Channel. Kali ini kami berangkat dari Cikampek jam 8 pagi menuju ke Garut. Kemudian nanti mau naik ke Gunung Papandayan. Makan siang di Kota Garut ya. Apa Pak ini namanya tempatnya? Tempat makannya. Tempat makannya Lumbung Padi daerah Sanding. Sekitar pukul 12 siang kami tiba di Kota Garut dan makan di rumah makan Lumbung Padi daerah Sanding, Garut. Makanannya enak, tempatnya nyaman dan ada terapi gigit ikan seperti ini. Setelah makan siang di Garut, kemudian sholat sekalian, kami lanjut naik ke daerah Cisurupan ya. Di sana kami ngopi. Cisurupan itu merupakan lembah atau lereng antara Gunung Papandayan dengan Cikuray. Itu yang sebelah sana itu Gunung Cikuraynya. Jadi kami memang jalan santai agar sore baru nyampe di parkiran Papandayan nantinya. Sekitar jam 2.30 kami lanjutkan dari Cisurupan menuju ke kawah Gunung Papandayan. Area parkirannya perlu diperhatikan, ini jalannya lumayan terjal naiknya, jadi teman-teman hati-hati kalau di situ. Ini kami sudah tiba di loket pintu masuk parkiran Papandayan sekitar jam 4:10 atau 3.50 ya. Ini kami memilih tempat parkir dulu. Di sini aja udah indah teman-teman, jadi jangan khawatir, nggak akan kecewa kalau ke Papandayan ya. Teman-teman bisa lihat masih di area parkir aja udah begini indahnya pemandangannya. Dan lokasi parkiran ini udah di ketinggian ya, karena memang ini dulu bekas kawah letusan ya, sehingga ketinggiannya udah 2000 mdpl, sekitar 2000 mdpl. Jadi udah dingin juga ini suhunya. Pendakian kami ke Papandayan kali ini akan di-guide oleh teman-teman dari tim Jelajah Garut. Mereka masih muda, profesional, energik, serta menguasai tugas dan medan. Setelah istirahat sejenak, kemudian foto-foto dan briefing, kami lanjut perjalanan menuju ke area camping kami di Guberhut ya, atau pos 9 istilahnya. Itu kami mulai jam 16.30. Elevasi yang harus kita tempuh itu sekitar, kenaikannya itu sekitar 600 meter ya, karena di tempat parkir ini ketinggiannya 2000 mdpl, sedangkan di Guberhut atau di puncaknya itu sekitar 2665 mdpl. Untuk teman-teman yang belum pernah ke Papandayan, mungkin saya bisa gambarkan. Jadi loket tempat tiket masuk itu pos 1, kemudian parkiran itu pos 2. Dari parkiran ini kita menuju pos 3. Trek awal di sini beraspal dan masih landai. Di kiri kanan jalan itu ada pohon cantigi, dan ini kuncupnya yang masih memerah itu bisa dimakan teman-teman. Kalau harus survive atau survival itu bisa dimakan itu. Uniknya di Papandayan ini teman-teman bisa, kalau memang nggak kuat jalan ya, bisa naik motor. Jadi ini sebelah kiri itu untuk jalur motor, sebelah kanan untuk pejalan kaki. Dan ini bisa sampai sana, bisa sampai Guberhut sana, bisa sampai puncaknya itu bisa kita naik ojek istilahnya gitu. Setelah jalan kurang lebih 15 menit, ini jalurnya dari aspal ini mulai ke
apa ini, undak-undakan berbatu seperti ini. Seperti itu. Gimana Pak Iba? Aduh, cukup ekstrim Pak Iba. Menjelang pos 3 ini kontur treknya berubah, mulai menanjak seperti ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pos 3. Di sini ada toilet, jadi teman-teman yang mendaki nggak perlu khawatir kalau mau pipis maupun beol, ada toilet di pos 3. Lepas pos 3 menuju ke pos 4 ini konturnya udah berubah lagi, berupa bajalan tanah yang berbatu lepas ya, seperti ini, kerikil apa namanya. Dan ini lumayan landai untuk menuju ke pos 4. Dari titik ini, lepas pos 3 menuju pos 4 ini, kawahnya lihat udah mulai kelihatan ya, sedang mengepulkan asap. Biasanya bau belerang sih, tapi di sini belum bau belerangnya. Di sebelah trek pendakian ini ada air ya, di sini di lembah ini airnya bening, tapi ini air belerang, makanya tidak ada tanaman atau tumbuhan yang bisa hidup di sekitar aliran air ini karena mengandung belerang. Tuh sebentar lagi tuh depan itu nampak pos 4. Itu shelter untuk teman-teman pengojek di sini. Biasanya mangkalnya di pos 4 itu. Tidak ada toilet maupun sarana yang lain di pos 4. Lepas dari pos 4, treknya berubah lagi seperti ini. Sebelah kiri itu adalah jalurnya motor, sementara yang kanan undak-undakan ini jalur pejalan kaki. Jadi ini sudah mendekati itu pos 5 yang udah nampak itu dari kejauhan. Ntar lagi kita nyampe pos 5. Alhamdulillah kami sudah tiba di pos 5. Itu kawah sudah semakin dekat. Treknya mulai nanjak, seru ini, nanjak, nah curam. Itu pos berapa Mas depan? 6 ya. Di pos 6 ini, menjelang 6 ini, bau ini belerang dari kawah-kawahnya itu udah mulai terasa, udah kebau. Sebelum ini tadi nggak kebau ya. Dimulai menjelang pos 6 ini, di tanjakan yang terjal ini, belerangnya mulai bau. Nah, tuh teman-teman, di menjelang pos 6 ini batu-batu di sekitarnya udah, karena setiap hari bersentuhan dengan udara atau hawa belerang, udah sampai menguning ini ya. Seperti ini. Untung anginnya nggak ke arah sini sehingga bau tapi nggak sangat menyengat. Belum perlu pakai masker. Nah ini kita udah di pos 6. Seperti ini kondisinya. Pos 6 ini juga disebut sebagai apa ya, pos kawah gitu. Jadi ini memang kita benar-benar sudah dekat
dekat sekali dengan kawahnya seperti itu, sehingga bau belerang sudah sangat menyengat di sini. Bagi yang ada gangguan napas perlu pakai masker. Jalur menjelang pos 7 itu. Ojeknya yang bawa barang-barang maupun orang, jalurnya situ. Ya, menantang sekali. Ya. Ya. Ya, itu. Nah, udah deket tuh pos 7. Nah, kita jalan ke sana ya. Oke. Pak Iwan, aman? Awas ya. Sip. Nah, itu pos 7. Alhamdulillah sampai pos 7 ya. Di sini ada banyak warung juga dan ada toilet. Pos 7 ini disebut juga pos persimpangan karena di pos 7 ini nanti jalur akan pecah jadi dua, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Pos 7 ini lokasinya di tengah-tengah antara tempat parkir dengan puncaknya, sehingga banyak pendaki yang istirahat di sini. Makanya di sini banyak warung dan ada toilet. Jadi kita berangkat tadi 16.30, sekarang 17.20, berarti 50 menit sampai di pos 7 ya. Seperti ini pos 7, pemandangannya ada toiletnya, ada warung-warung. Nah, ini pemandangan sebaliknya ya. Ini. Kebetulan di pos 7 ini ada petani lokal bawa motor Yamaha WR. Saya coba, ternyata memang cocok untuk trek yang seperti ini. Enak, Pak. Setelah puas istirahat di pos 7, jalan sedikit. Nah, ini nampaknya yang dimaksud pos persimpangan. Yang ke kanan itu Pondok Saladah dan Guberhut, yang ke kiri itu ke hutan mati. Sayangnya panah yang ke kiri ke hutan mati hilang. Ini sekitar jam 5 ya Kang? Setengah 6 ya. Nah, itu pemandangannya bagus. Nah, ini kita ke arah sana. Di baliknya bukit ini ya berarti ya. Baliknya bukit ini. Yang cekungan itu, Pak. Oh di sini. Itu, ya, Oh di sana. Oke. Yang cekungan itu. Masih lumayan. Nah, itu jurangnya seperti itu. Nah, ini kita menelusuri balik Pak bukit ini, terus turun, terus naik ke sana, ke cekungan itu. Yang itu, Pak. Enggak. Yang gunung itu. Yang Gunung mana? Puntang. Yang Itu Gunung Puntang. Gunung Puntang. Iya, yang waktu tahun 91 Merpati itu di sana. Oh, jatuhnya Iya, Merpati di sana. di Gunung Puntang ya. Puntangnya Garut. Mm-mm. Bukan Puntang. Puntangnya Garut katanya. Kang siapa tadi? Lupa. Kang Dedin ya. Nah, ini tour guide kita sama timnya. Apa nama timnya, Kang? Jelajah Garut Profesional. Ini bekas longsorannya itu loh, yang besar ini. Nah, Jadi, jelasin ya. Jadi waktu meletus ya, ini tahun 2002 ya, 2002 ya. 2002 ya, 2002. Ah. Ini yang longsoran ini tadinya itu jalannya itu kita lurus. Kalau sekarang kita ke bawah dulu. Baru bisa Oh. naik ke atas. Jadi karena ada efek letusan 2002 itu, awalnya lurus sana, akhirnya harus turun dulu ke kanan baru naik ya. Oke Kang, makasih. Jam setengah 6 sore, hutannya lumayan pekat Kang ya. Jam Petek. 6 kurang 10. Oh 6 kurang 10, lumayan gelap ya. Udah mulai Ini hutan
Nggak tahu ini pohon apa ini kan? Cantigi sama. Oh cantigi ya. Ini cantigi yang udah Tua. ratusan tahun ya. Ah, oh, udah ratusan tahun ini. Oke, keluar dari hutan cantigi ini. Nah, kita terang lagi, diturun, lalu naik itu ke Guberhut. Kita rencana camping di sana. Menjelang petang ini kami di tanjakan terakhir kayaknya ini menuju pos 8, baru setelah itu pos 9 atau Guberhut. Udah jam 6 lebih. Ini udah peteng ini apa ya bahasa? Udah gelap. Nah, oke. Ini gelapnya asik ini. Oh, Pak Iwan, gelapnya asik Pak Iwan. Gelap Pak. Asik gelapnya nih. Wah, gelapnya asik. Di hutan Cantigi atau hutan Papandayan ini. Jadi ini di tanjakan terakhir menuju Guberhut ini ada dua pilihan. Yang ke kanan ini ya? Ya, Ini. Ya. Nah ini Ya. tulisannya Terjal. terjal. Di sini Nah, ya itu terjal ke kanan. terjal. Nah itu lebih cepat tapi naiknya kos-kosan. Kalau ini normal. Ini normal. Yang beli. Sorry, yang normal itu ini, yang ke arah situ ya. Nah. Ayo. Alhamdulillah 18.30-an kami sudah mendekati pos 8. Lihat itu warung-warung di pos 8. Di pos 8 ini ada kemudian itu ada toilet juga musola. Kalau ke kanan sana dari situ itu ke kanan naik itu ke Berhut, sedangkan kalau ke kiri Pondok Salada. Namun informasi aja kalau ada yang di balik ke sini jaraknya nggak jauh sekitar 100 meter lah. Istirahat cukup, perkiraan 100 meteran lah. Ini kami menuju udah di Guberhut ini, tinggal menuju tempat atau lokasi tenda kami didirikan oleh teman-teman Jelajah Garut. Berikut ini summary atau gambaran waktu tempuh dan perjalanan dari pos 2 ke Guberhut. Berarti dari pos 2 atau parkiran ke pos 8 itu kurang lebih waktunya 2 jam. Jaraknya sekitar 3 km. Kenaikannya pastinya sekitar 600 per dari Guberhut ke 585. Kalau sampai Guberhut ya tambahlah 15 sampai 20 menit karena dekat sekali. Jadi seperti itu. Tenda kita ini pasang menuju Guberhut. Dan perjalanannya dari pos 8 tenda ini sekitar kurang lebih 500 meter dari jauh. Perhitungannya kita menjadi lebih private dan tenang lebih santai karena jauh dari tenda-tenda yang lain. Untuk tenda saya itu sengaja tidak dipasang dulu karena saya ingin mendirikannya sendiri supaya ada pengalaman karena ini tenda baru.
Saya juga ingin lihat nih perjuangan Bapak biar memasang tenda, biar saya juga ada pengalaman ngelihat. Perlu saya informasikan bahwa ini bulan September ya, suhu di sini sudah agak hangat. Pada saat kami datang itu sekitar 14 derajat, dan nanti setelah jam 2 kata teman-teman di warung tadi bisa mencapai 8 derajat. Kalau bulan Juli Agustus mungkin bisa mendekati 0. Ntar dulu baru pasang innernya. Dalam malah dingin nih. Rasa dingin di dalam. Gimana Pak Iwan? Wis. Mantap, Pak. Mantap ya. Ini penampakan area camping kami di Geberhut, dan sekitar jam 9 setelah sarapan kami siap-siap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Rutenya kembali ke pos 8, kemudian lanjut ke naik ke bukit, kemudian turun ke lembah ya, Pondok Saladah. Ya, alhamdulillah ini dalam perjalanan pulang dari Geberhut lewat Pondok Saladah seperti ini pemandangannya. Ini di cekungan ya, jadi indah sekali dan banyak orang camping di sini. Camping di Pondok Saladah ini sebenarnya sangat indah pemandangannya, namun kelemahannya kita nggak bisa melihat sunrise ya, karena ini di cekungan, di lembah gitu. Tapi bagus sekali. Setelah puas berfotoria di Pondok Saladah, kami lanjut menuju Taman Edelweiss. Setelah puas menikmati foto-foto di Taman Edelweiss, kami lanjut menelusuri hutan mati. Nah, ini gerbangnya hutan mati. Gimana Kang Ferry? Masih semangat kayaknya. Saya udah habis Kang Ferry. Siap. Jumlah pos pendakian di Papandayan ini secara umum diketahui 10 pos ya. Namun dalam video ini saya tambahin 2 pos. Pos 11-12 itu tujuannya agar orang-orang yang belum pernah mendaki Papandayan itu menjadi tahu urutan-urutan pos dari bawah sampai atas, kemudian kembalinya lagi. Konon kabarnya hutan mati ini terjadi akibat erupsi tahun 2002, sehingga karena kena lahar panas hutannya, tumbuh-tumbuhannya mati. Ini
pemandangan dari arah tebingnya hutan mati ke arah bawah, ke arah pos-pos yang awal ya. Jadi saya ulangi, pendakian di Gunung Papandayan ini berawal dari pos 2 atau parkiran, lanjut pos 3, pos 4, pos 5, pos 6, pos 7. Dari pos 7 ini kalau belok kanan itu ke Guberhut sama Pondok Saladah, sedangkan kalau ke kiri ini ke hutan mati ini. Jadi setelah tadi malam kami dari Guberhut, kemudian turun ke pos 8 lagi, kemudian naik bukit, kemudian turun ke Pondok Saladah, kemudian Taman Edelweiss, jadi muter gitu, kemudian ke hutan mati, baru balik ke pos 7 lagi, dari pos 7 turun ke pos 6, 5, 4, 3, 2, seperti itu. Tuh lihat teman-teman, dari tebing hutan mati ini kita bisa melihat Gunung Cikuray ya, karena dia lebih tinggi sedikit dan ada awan di bawahnya, maka ujungnya nampak itu. Alhamdulillah sudah nyampe parkiran Papandayan lagi. Kita nunggu teman-teman ya yang lagi pada belum nyampe sini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.